Cek. Halo sobat nih, gas lagi dan 9 to Wave. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi, bisa banget baca di deskripsi. Yuk kita gaskan dulu dah 9 to Wave-nya. Langsung aja gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Sekte Pedang mereka telah diserang oleh Sekte Iblis. Bahkan saat ini Sekte Iblis mereka juga datang membawa 3 Master Sekte. Bukan cuma 1 tapi 3. Hingga membuat Master Sekte Pedang tentunya dia tidak terima ketika Sekte Pedangnya diserang oleh Sekte Iblis. Hingga membuat Master Sekte dia pun langsung melepaskan sebuah serangan. Tapi serangan yang diberikan oleh Master Sekte Pedang ternyata tidak begitu berguna. Ketika Master Sekte Iblis ini dia menjentikan jarinya, dia dapat memelotkan serangan yang diberikan oleh Master Sekte Pedang. Bahkan ketika dia melakukan sebuah serangan counter, membuat Master Sekte Pedang dia pun langsung terkena serangan telak dan dia juga terkena luka dalam. Dan itu tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Dan di sini kenapa Master Sekte Iblis dapat dengan cukup mudah menyerang Master Sekte Pedang, karena para kultivator iblis mereka juga menggunakan kekuatan yang berasal dari Dewa Iblis, yang merupakan kekuatan yang sangat kuat yang berasal dari dunia bawah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan, dan hal itu pun disadari oleh Master Sekte. Dan untuk Master Sekte Iblis dia juga meminta kepada seluruh bawahannya untuk segera menyingkirkan semua murid-murid dari Sekte Pedang. Bahkan saat ini ketika para Master Sekte yang berasal dari Sekte Iblis lainnya mulai menyerang, membuat para tetua yang berasal dari Sekte Pedang juga dengan cukup mudah dapat dijatuhkan. Bahkan saat ini talisman ataupun peta yang sebelumnya telah digunakan sebagai bahan tempat ujian dapat direbut oleh para iblis-iblis ini. Dan itu membuat Master Sekte dia kehilangan akses untuk dapat berkomunikasi dengan para murid-murid yang ada di dalam lukisan itu. Dan untuk Master Sekte Iblis ini dia pun meminta kepada bawahannya untuk segera menyingkirkan seluruh murid-murid dari Sekte Pedang ini. Bahkan dia juga meminta kepada 2 murid terbaik miliknya untuk segera masuk ke dalam lukisan ini dan menyingkirkan murid-murid yang ada di dalam sana, karena dia juga tahu murid-murid terbaik ada di dalam sana. Dan dia mengirimkan 2 murid terbaik miliknya. Sedangkan di dalam lukisan itu sendiri saat ini King Yun dia pun masih diserang oleh seniornya. Tapi di sini King Yun dia juga mengatakan kalau sejatinya saat ini sekte mereka sedang diserang loh. Tapi di sini untuk senior ini dia nggak percaya dengan apa yang diucapkan oleh King Yun. Mengingat sebelumnya ketika dia percaya dengan King Yun dia dikibulin, hingga membuat senior ini dia nggak percaya lagi dengan King Yun. Tapi di sini King Yun dia juga tahu kalau sepertinya ada yang datang, ada sebuah serangan datang ke arah dirinya, hingga membuat King Yun dia pun melompat. Dirinya melompat ketika ada sebuah serangan yang datang dari belakang. Dan serangan itu pun dapat mematahkan serangan yang diberikan oleh senior yang ada di depannya ini. Dan ternyata serangan itu berasal dari seseorang yang merupakan murid dari Sekte Pedang itu juga. Dan ternyata itu adalah ulah dari Wang Lan yang tiba-tiba saja muncul. Dan kedatangan dari Wang Lan di sini dia pun mengatakan kepada mereka semua kalau sepertinya ada yang tidak beres, karena tiba-tiba aja kok muncul aja sebuah getaran aneh. Dan itu membuatnya berpikir kalau ada sesuatu yang aneh dengan ini semua, ujar dari senior ini. Dan dia juga mengatakan kalau sebelumnya dia merasakan ada 2 kekuatan yang aneh yang tiba-tiba saja datang masuk ke dalam lukisan ini, dan itu membuatnya sadar kalau sepertinya ada yang tidak beres, ujar dari senior Wang Lan. Mendengar apa yang diucapkan oleh senior Wang Lan di sini, King Yun dia pun membenarkannya, dan dia juga mengatakan kalau sejatinya saat ini sekte mereka sedang diserang, ujar dari King Yun. Mendengar hal itu tentunya membuat para murid-murid ini, para senior ini mereka tidak percaya dengan itu semua. Tapi mereka juga menyadari ada yang janggal, karena saat ini mereka tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Master Sekte, ujar dari para murid-murid itu. Tapi di sini untuk senior ini dia masih curiga dengan hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Bagaimana mungkin ada sekte iblis yang berani menyerang sekte pedang mereka? Apalagi saat ini sekte pedang mereka juga dihuni oleh beberapa master yang ada di ranah transenden, ujar dari senior ini. Kau sepertinya pasti ingin menarik kami dari kompetisi ini kan, ujar dari senior ini. Tapi di sini untuk King Yun jadi ribut sendiri. Tapi di sini King Yun dia juga menyadari kalau ada sesuatu yang tiba-tiba saja datang, hingga membuat dirinya pun berhasil menahan serangan yang tiba-tiba saja datang. Dan tentunya itu mengejutkan bagi mereka semua. Tapi untuk King Yun ya tentunya tidak. Dan ternyata serangan itu berasal dari seorang kultivator iblis yang baru saja datang, dan dia adalah Seng Yuan yang memperkenalkan diri sebagai salah satu murid terbaik yang berasal dari Sekte Iblis. Dan untuk King Yun ternyata sekarang para penjahat memperkenalkan diri dulu kah sebelum mereka melakukan aksi kejahatan, ujar dari King Yun. Sungguh sangat sopan.
Mendengar apa yang diucapkan oleh King Yun membuat kultivator iblis ini dia pun berpikir kalau sepertinya orang inilah yang menggunakan jimat yang dapat melindungi mereka dari serangan yang sebelumnya dia lepaskan. Pikir dari kultivator iblis, tapi dia nggak peduli dengan itu semua dan dia yakin dengan kemampuan yang dia miliki dia menghancurkan orang-orang ini dengan semua kemampuan yang dia miliki cukup untuk dapat menjatuhkan murid-murid ini. Pikir dari orang ini. Tapi di sini mendengar apa yang diucapkan oleh kultivator iblis membuat senior ini dia pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan sekte mereka. Dan untuk kultivator iblis dia pun mengatakan kalau saat ini sekte pedang telah dimusnahkan, ujar dari kultivator iblis. Dan dia juga mengatakan dalam waktu 2 jam maka seluruh murid-murid dan juga para tetua mereka semua akan menjadi bahan persembahan, ujar dari kultivator iblis. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Sedangkan untuk King Yun, alamak, sudah susah-susah, capek-capek ikut kompetisi, ketika kompetisi udah mau selesai malah sekteku dihancurkan. Aduh, ujar dari King Hyun yang padahal dia cuma ingin hidup damai. Tapi di sini untuk kultivator iblis, dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bermain-main dengan para murid-murid dan dia akan bermain-main dengan mereka semua. Namun untuk para murid-murid mereka juga tahu kalau musuh yang di depannya adalah musuh hingga mereka berdua harus menyatukan kekuatan untuk dapat menghentikan musuh yang ada di depan sana. Tapi untuk Kyun dia juga mengeluarkan talisman miliknya. Namun untuk kultivator iblis ini dia juga tahu kalau ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan dia dengan cukup mudah mematahkan serangan kombinasi yang diberikan oleh para murid-murid itu. Tapi dia juga cukup ternotis ketika dia melihat sebuah talisman yang tiba-tiba saja datang ke arah dirinya dan talisman itu juga memberikan sebuah nafas api. Tapi nafas api itu tidak cukup untuk dapat menghentikan dirinya dan dia juga berujar, ini semua menarik, ujar dari si tengah ini. Bahkan saat ini dia menyiapkan sebuah serangan counter untuk dapat menyerang salah satu murid. Tapi di sini ketika serangan itu datang, dia pun didorong oleh serangan yang diberikan oleh murid lainnya lagi. Dan kini para murid-murid mereka pun menyatukan kekuatan untuk saling menyerang si Tenggel itu. Dan kini posisinya 2 lawan 1. Dan untuk King Yun, dia pun melepaskan 2 talisman miliknya. Selain itu juga di sini King Yun dia juga menggunakan energi spiritualnya untuk memberikan sebuah jalur komunikasi di mana dia akan mencoba untuk dapat menghubungi Master Sekte. Dan benar saja dengan energi spiritual yang dilepaskan oleh King Yun dia dapat berkomunikasi kembali dengan Master Sekte. Di sini King Yun dia juga berujar, Batu Yak, apakah kau mendengar suaraku? Ujar dari King Yun. Dan di sini Master Sekte dia juga mendengar kalau ternyata ini adalah suara dari King Yun. Dan dia juga mengatakan kalau sebelumnya jalur komunikasi telah terputus. Namun di sini King Yun dia juga mengatakan dan juga bertanya kepada Master Sekte tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk Master Sekte dia pun mengatakan kalau saat ini Sekte Iblis datang untuk dapat menyerang mereka. Bahkan saat ini mereka juga telah memasang sebuah formasi yang sangat kuat hingga membuat mereka sulit untuk dapat melawan para iblis-iblis itu. Ujar dari Master Sekte, oke. Itu bukanlah sebuah masalah besar, ujar dari King Yun. Di sini King Yun dia juga mengatakan kalau dia telah menemukan salah satu bendera formasi yang dimiliki oleh Sekte Iblis di area gunung di belakang puncak miliknya. Dan dia juga mengatakan kalau dia juga telah memasang sebuah formasi pedang di bendera itu dan dia dapat memecahkan formasi itu dan itu akan membuat ada sebuah celah yang dapat dimanfaatkan untuk meminta bantuan dari sekte yang ada di sekitaran ini. Ujar dari King Yun yang membuat Master Sekte dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan saat ini King Yun dia juga mengatakan sebuah celah itu dapat digunakan untuk melarikan diri jika mereka mau. Mendengar apa yang diucapkan oleh King Yun di sini, Master Sekte dia pun mengatakan kalau dia nggak akan mungkin kabur dan dia akan melawan seluruh para iblis-iblis yang berani-beraninya datang menyerang mereka. Ujar dari Master Sekte. Tapi di sini Master Sekte dia juga mengatakan kepada King Yun untuk berhati-hati karena ada 2 kultivator iblis kuat yang datang untuk merusuh ke tempat para murid-murid dan hal itu pun juga dipahami oleh King Yun. Dan untuk King Yun, baiklah aku mengerti Master Sekte dan aku harap kalian juga berhati-hati. Dan ayo kita mulai. Ujar dari King Yun. Dan di sini dengan aba-aba yang diberikan oleh King Yun di sini King Yun dia pun mematahkan sebuah formasi bendera yang telah dipasang yang sebelumnya telah dia temukan dan itu membuat sebuah celah yang dapat dimanfaatkan oleh Master Sekte untuk melepaskan sebuah serangan. Dan formasi yang bergemuruh tentunya hal itu juga disadari oleh para kultivator iblis hingga membuat mereka pun sadar kalau ada yang tidak beres dan ternyata celah itu langsung dimanfaatkan oleh Master Sekte untuk mengirimkan sebuah pesan kepada sekte-sekte yang ada di sekitar kalau saat ini mereka sedang diserang oleh kultivator iblis.
Sedangkan di sisi lainnya saat ini, para murid-murid mereka masih menghadapi si tengil ini. Posisi 2 lawan 1. Walaupun posisi 2 lawan 1, tapi tidak cukup kuat bagi mereka untuk dapat menjatuhkan kultivator iblis. Bahkan dia juga mengatakan kalau serangan yang diberikan oleh para murid-murid ini terlalu lemah. Ini semua terlalu lemah, ujar dari kultivator iblis. Walaupun di sini dia harus 2 lawan 1. Dan di sini dengan kombinasi yang dilakukan oleh para murid-murid, mereka pun mencoba untuk melakukan yang terbaik, menahan pergerakan dan juga melepaskan sebuah serangan. Tapi hal ini pun dapat dipatahkan dengan cukup mudah. Dan melihat serangan kombinasi mereka juga dapat dipatahkan dengan cukup mudah, membuat para murid-murid mereka pun bingung, shock bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Bahkan saat ini mereka berdua tertangkap oleh kultivator iblis itu. Sekali semua terlalu mengecewakan, ujar dari kultivator iblis, dan dia akan melampiaskan, membersihkan semua sampah-sampah yang tidak berguna, ujar dari kultivator iblis. Tapi di sini sombong tengil betul nih orang, ujar dari King Hyun, yang membuat iblis ini dia pun sadar kalau ternyata sebelumnya dia 3 lawan 1. Dan untuk Kyun dia berujar, hey, apakah kau lupa? Kau melupakan orang ini kah? Ujar dari Kyun. Tapi di sini untuk kultivator iblis dia juga bingung loh. Dia lupa menyadari kalau ternyata masih ada satu lagi. Dan dia juga, mungkin saja aku terlalu fokus dengan yang 2 ini hingga aku melupakan yang satu itu, ujar dari kultivator iblis ini. Tapi dia juga mengatakan, oke lah, semua ini tidak masalah ketika aku telah menyelesaikan mereka berdua, aku akan mengurus dirimu, ujar dari kultivator iblis. Sedangkan untuk para senior, mereka pun meminta kepada Kyun untuk kabur dan lari sebisa yang bisa dilakukan oleh Kyun. Tapi untuk Kyun, dia pun mengatakan ya nggak mungkin lah, dia tidak mungkin akan kabur. Ini Kyun dia juga bertanya sebelumnya, apakah memang ada 2 kultivator iblis yang datang ke tempat ini? Dan hal itu pun dibenarkan oleh iblis ini. Ya, itu benar. Dia, asal kau tahu rekanku itu, dia tidak sesabar diriku. Dia mungkin akan menghancurkan seluruh murid-murid yang mereka temui. Yang dia temui, ujar dari kultivator iblis. Tapi untuk Kyun dia pun juga berujar, oh benarkah? Bagaimana jika aku katakan kalau ada orang yang jauh lebih kuat daripada dirimu di tempat ini loh, ujar dari Kyun. Nggak peduli. Iblis ini dia nggak peduli dengan itu semua. Karena meskipun kami berdua ada di tingkatan yang kurang lebih sama dengan kalian, tapi tetap jarak kekuatan di antara kita jauh berbeda, ujar dari kultivator iblis, yang membuat Kyun sepertinya ini semua akan menarik, ujar dari Kyun, yang membuat iblis ini kau hanya menarik, kau katakan menarik. Hey, ayolah, aku dapat menghancurkanmu hanya dengan jentikan jari, ujar dari iblis tengil itu, yang membuat Kyun tengil juga. Dan di sini Kyun dia pun mengeluarkan talisman miliknya, dan dia juga berujar, sudah lama aku tidak begini. Jika orang itu tidak sekuat dirimu, aku akan bermain sedikit sebelum aku menunjukkannya. Ini semua akan segera berakhir lah, ucap dari Kyun, yang dia melepaskan talisman miliknya. Entah apa maksud yang dia ucapkan. Dia melepaskan talisman miliknya yang menahan pergerakan dari iblis itu. Hei, formasi apa ini? Ucap dari iblis itu. Dan untuk Kyun, dia berhasil menangkap iblis ini. Tapi untuk iblis ini dia mengatakan kalau formasi ini nggak ada apa-apanya, dia dapat menghancurkannya dengan cukup mudah. Selain itu juga saat ini dia telah menangkap 2 murid dari sekte pedang, dan dia akan menghancurkan 2 murid ini dulu, ujar dari iblis itu, yang membuat Kyun dia berujar, benarkah? Hehehe, ayolah. Dan di sini ketika Kyun dia mencintikan jarinya, murid ini mereka pun merasakan ada sesuatu yang janggal, karena tiba-tiba saja mereka muncul tepat di belakang dari Kyun. Kyun menarik mereka berdua, dan itu membuat Kyun dia juga berujar, Yosh, aku telah membawa mereka berdua dan sekarang selamat tinggal, ujar dari Kyun, yang kini pergi meninggalkan iblis ini. Dan tentunya disegel di tempat ini tentunya membuat iblis ini dia sangat-sangat kesal dan juga murka. Kau kembali, ujar dari iblis ini, yang meminta kepada Kyun untuk kembali, dan tentunya enggak mungkin lah. Dan di sini Kyun pun pergi, yang membuat iblis ini dia pun kesal, dan dia mencoba untuk dapat menghancurkan formasi ini dari dalam. Bahkan ketika dia mencoba dengan kemampuan yang dia miliki, enggak bisa. Dia nggak bisa nembus. Bahkan ketika dia melepaskan seluruh kemampuan yang dia miliki, nggak bisa juga. Hingga 1 dupa kemudian, dia pun stres. Dia nggak bisa kemana-mana. Dan itu tentunya membuat dia sangat-sangat muak. Kau tunggu saja, aku akan menemukan cara untuk dapat menghancurkan ini semua. Dan jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan menghancurkanmu, ujar dari iblis ini.
Sedangkan di luar sana saat ini ternyata perselisihan sengit terjadi yang membuat gini korban di antara dua belah pihak juga mulai berjatuhan. Dan itu membuat para kultivator iblis, para master sekte ini mereka pun kesal dengan ini semua ketika formasi mereka telah berhasil digoyangkan, membuat beberapa pihak dari mereka juga harus tumbang. Dan itu membuat mereka pun sungguh sangat kesal. Dan di sini salah satu dari mereka juga mengatakan jika saja mereka tidak diperintahkan untuk membuat orang-orang yang ada di tempat ini sebagai bahan persembahan, maka dia akan secara pribadi menghancurkan semua murid-murid yang ada di tempat ini dan juga para tetua. Tapi di sini untuk tante ini dia pun mengatakan untuk jangan terlalu banyak mengeluh dan mereka hanya membutuhkan waktu untuk menahan ini semua, menjadikan mereka semua bahan persembahan. Tapi sayangnya hal itu tidak akan mudah karena ketika formasi telah dipecahkan sedikit, memberikan sebuah celah, membuat master sekte dia dapat memberikan sebuah pesan kepada pihak lain untuk dapat datang meminta bantuan kepada pihak lain. Selain itu juga formasi yang diberikan oleh iblis ini yang sebelumnya akan membuat para murid-murid dan juga para tetua yang ada di sekte ini menjadi bahan persembahan selama 2 jam kini mundur menjadi belasan jam karena formasi itu telah dirusak oleh King Yun. Dan itu membuat master sekte dia pun tahu kalau waktu 10 jam itu cukup untuk dapat membuat bala bantuan datang. Ujar dari master sekte, dan dia juga mengatakan ketika bantuan datang maka itu adalah waktunya bagi mereka melakukan serangan balik. Ujar dari master sekte. Dan apakah mereka masih bisa bertahan selama 10 jam sampai bala bantuan datang? Akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.